Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas Markus pasal yang ke-8 dengan dua perikop yang menjadi fokus pembahasan kita. Karena itu mari siapkan hati kita, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan dalam proses belajar di Bible Study Online CK7 hari ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk membaca dan masuki pembahasan di pasal ini, mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita muliakan Allah kita. Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami punya pengharapan yang besar di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Selalu tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Mujizat-Mu pasti terjadi. Kesembuhan, pemulihan pasti kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Itu janji firman-Mu dan selalu digenapi karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan kami umat-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan bersama firman-Mu. Urapi berkati kami semua ya Tuhan. Mampukan kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Dan kuasa Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita langsung buka Alkitab kita di Markus pasal yang ke-8, Injil Sinoptis. Markus pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat pertama sampai yang ke-10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Di buku Alkitab saya halaman 51, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Setelah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?
Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap syukur, mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Orang banyak yang mengikut Yesus. Dikatakan kurang lebih 4.000 orang banyaknya. Mereka itu biasanya berasal dari kalangan orang-orang bawah. Kalangan orang atau kaum proletar, orang miskin, orang susah. Bukan orang-orang berada, bukan orang kaya. Tetapi mereka punya kerinduan terhadap kehidupan. Mereka punya kerinduan terhadap anugerah Kristus. Mereka punya kerinduan terhadap keselamatan. Mereka punya kerinduan terhadap berkat ilahi. Bisa tercurah dalam kehidupan mereka. Mereka dikatakan telah mengalami banyak kesusahan. Selama 3 hari mereka mengikut Yesus. Ada rasa letih, rasa lapar, dan Yesus memperhatikan kondisi mereka. Karena itu hatinya tergerak dengan belas kasihan. Supaya ia bisa menolong mereka dan memberi mereka makan. Yesus tidak mau meninggalkan mereka begitu saja. Kemudian menyuruh mereka pulang. Yesus katakan jangan sampai mereka rebah di jalan. Pingsan atau apapun terjadi dengan mereka oleh karena kondisi lapar. Mereka punya semangat yang luar biasa mengikut Yesus. Bayangkan 3 hari mengikut Yesus. Dalam kondisi yang sangat sulit. Perut kosong. Jadi punya gairah, punya semangat. Ternyata semangat itu mengalahkan kesukaran hidup. Semangat itu mengalahkan kondisi buruk hidup. Kalau orang masih punya semangat, punya gairah, itu suatu modal yang besar untuk kembali berdiri, kembali melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat mereka yang dalam kondisi penuh kekurangan, kondisi kesukaran, kondisi lapar, ya, untuk butuh pemulihan. Jadi karena itu lewat lagu yang kita naikkan tadi, Allah memperhatikan kondisi kita. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan jiwa kita, dan mujizat pasti kita alami. Sama seperti orang banyak menaruh harap kepada Yesus, dan Yesus tidak pernah mengecewakan mereka. Mereka dikasih makan, pemulihan tubuh, pemulihan jiwa, pemulihan roh mereka alami. Yesus punya kepedulian khusus bagi orang-orang yang mengalami kesukaran karena bertekun mengikut Dia. Dikatakan tadi bahwa mereka telah bertekun mengikut aku. Mereka telah 3 hari mengikut. Kasihan mereka lapar. Nah, kondisi murid-murid seperti apa? Sebaliknya, ya, murid-muridnya mempertanyakan, lah ini tempat sepi guru. Mau apa yang kita harapkan? Udahlah, suruh mereka pulang. Mau cari makanan di mana? Kalaupun ada uang, gak ada yang menyediakan makanan sebanyak untuk orang 3-4 ribu orang ini. Gak cukup. Ya, terkadang keraguan orang Kristen justru dipakai untuk menyatakan kebesaran kuasa Kristus. Di tengah kondisi murid-murid ragu, Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Nah, ini luar biasa. Ya. Ketika dalam keraguan, Yesus menyatakan kebesaran kuasanya. Ketika orang-orang sudah mau ambruk, Kristus hadir menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kekuatan baru, pemulihan dan kesegaran. Yesus itu mengundang orang untuk datang kepadanya. Dipulihkan, disegarkan.
dan mengenal oleh Allah. Yesus tidak mengundang orang banyak mengikut dia untuk mendapatkan roti, mendapatkan makanan fisik, makanan jasmani. Ia tidak menyediakan bagi mereka kecuali ketika mereka sedang betul-betul membutuhkan. Bagi orang sakit, butuh kesembuhan. Bagi orang lapar, membutuhkan makanan. Dan bersangkut paut dengan kebutuhan itulah Yesus menyediakan. Dan setelah itu Yesus menyuruh mereka pergi. Dan Yesus bertolak ke danau. Yesus memberi mereka makan dari apa yang mereka miliki. Supaya apa? Mereka belajar mencukupkan diri melalui cara mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur, mengucapkan berkat. Ini pelajaran penting buat kita. Dari setiap apa yang kita rindukan dambakan untuk hidup ini. Yang paling penting, yang paling utama adalah hal kebutuhan hidup. Dan kebutuhan itu harus berurusan dengan apa yang kita miliki saat ini. Memenuhi kebutuhan diri, mencukupkan keperluan diri, bukan mengingini yang lain. Mengingini yang lain di luar dari kemampuan kita untuk mendapatkannya atau memilikinya. Di tangan Yesus selalu tersedia kasih karunia. Dan kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dari tangan Yesus. Dari tahta kasih karunia-Nya selalu tersedia kasih karunia. Pemeliharaan yang cukup kepada orang yang menantikan, yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Kesembuhan bagi mereka yang sakit. Pemulihan bagi jiwa yang gundah gulana. Penghiburan, pertolongan bagi mereka yang dalam kesesakan. Yesus hadir. Pelajaran penting apa yang bisa kita peroleh dari perikop ini, Bapak Ibu saudara Tuhan? Bahwa yang pertama, meskipun di masa yang sulit, kita harus tetap memiliki hati yang mau berbagi. Ada belas kasihan, belas asih dengan sesama, peduli dengan sesama. Tadi ditanya, ada apa padamu? Roti, 7 roti. 7 roti harus diserahkan kepada Yesus. Harus ada orang yang berbelas kasihan memberikan. Di masa yang sulit, kita harus peduli dengan orang lain yang lapar itu. Lalu kemudian roti itu dibawa ke hadapan Tuhan. Dan Yesus mengucapkan berkat atasnya. Dimunculkan dari belas asih, belas kasihan kepada sesama. Ini yang mendorong Tuhan bekerja di sana, memberkatinya. Dan mencukupkan kebutuhan orang banyak. Apa yang ada di tangan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika dalam keadaan sulit atau keadaan susah. Mari pelihara jika kita memiliki hati yang suka tergerak menolong orang. Hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Yang kedua, mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kita. Cuma 7 roti yang mereka miliki dan beberapa ekor ikan. Tapi itu cukup untuk memberkati orang banyak, 4.000 orang banyaknya. Tuhan akan memberkati apa yang kita persembahkan kepada Dia. Dan dari 7 roti ini kita juga bisa menikmati, bisa makan. Dan sisa juga 7 bakul, luar biasa. 1 bakul diwakilkan dari 1 roti, itu sisa loh. Artinya apa yang kita beri kepada Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan betul-betul menjadi berkat yang berkelimpahan bagi banyak orang dan juga bagi kita. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Dan ketika kita memberi dengan sukacita, hal itu pun apa yang kita beri tidak pernah kekurangan. Kita akan terus diberkati dengan limpahnya. Ketika kita semakin banyak memberkati orang, kita tidak akan pernah kekurangan. Sebab Tuhan yang memberkati dan melipat gandakan apa yang baik itu. Yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk orang lain. Amin. Yang ketiga, bahwa pengalaman orang percaya kepada Allah membuktikan bahwa orang yang bersedia berbagi, yang keluar dari iman kepada Allah,
tidak pernah kekurangan di dalam hidupnya. Selalu diberkati, selalu melimpah dengan anugerah Tuhan. Tidak pernah Tuhan membiarkan mereka kelaparan atau kekurangan. Kalau kita punya hati yang berbagi, Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ayat 22 sampai 26 kita lompat ke perikop berikutnya. Kenapa kita lompat? Karena perikop orang Farisi meminta tanda itu sudah dibahas di Matius. Dan juga mengenai ragi orang Farisi dan ragi Herodes atau Saduki juga. Itu sudah dibahas juga di Matius. Jadi kita akan lompat ke ayat 22. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Cuma ada di Markus. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta ini dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ini sesuatu yang agak berbeda. Peristiwa penyembuhan yang lain daripada yang lain, Bapak Ibu Tuhan. Penyembuhan di Betsaida ini adalah kejadian satu-satunya ketika Yesus menyembuhkan seseorang secara berangsur-angsur. Selalu kita baca ketika Yesus menyembuhkan seseorang, seketika itu juga, saat itu juga sembuh, pulih, bangun, bangkit. Tetapi kali ini ada proses berangsur-angsur kesembuhannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua kesembuhan atau penyembuhan harus terjadi dalam keadaan seketika. Karena dalam kasus tertentu, kemenangan terhadap kuasa penyakit, kemenangan ilahi atas kuasa setan akan terjadi secara bertahap. Kemenangan atas kuasa penderitaan, pergumulan hidup, pemulihannya secara bertahap. Jadi kita perhatikan, kita belajar bahwa Allah bekerja itu tidak terikat pada satu cara tertentu. Tidak ada metode khusus. Ya, yang dipatenkan harus begini, kalau enggak begini itu bukan mujizat. Itu bukan kesembuhan. Oh tidak. Yesus memberitahukan kepada kita lewat peristiwa ini bahwa ada banyak cara dan Allah tidak terkekang oleh satu metode, satu cara. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Dan ia bersabar. Bersabar dalam proses itu. Artinya begini, pelajaran kedua, bahwa Yesus itu dengan setia, dengan sabar, menunggu proses itu terjadi, pemulihan kesembuhan itu terjadi, seiring semakin kuatnya iman kita terbangun dari dalam untuk berharap kesembuhan terjadi dan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan kita. Jadi Yesus itu sabar menunggu iman kita untuk bangkit, untuk kuat. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Pertama, percaya bahwa Tuhan memang sanggup menyembuhkan. Itu nggak bisa disangsikan lagi. Karena Dia Maha Kuasa, bekerja dengan caranya. Tetapi kedua, dibutuhkan iman yang terus bertumbuh kepada Dia. Maka hal itu akan terjadi. Ini pelajaran berharga buat kita. Jadi menarik Bapak Ibu Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu sendiri kemudian menuntun atau memegang tangan orang buta itu. Dan kemudian membawa dia pergi keluar kota, ke kampung. Atau keluar dari kampung itu. Ke wilayah lain atau di luar dari area tersebut. Yesus itu ketika memegang menuntun. Kita bisa perhatikan bahwa Yesus sudah menjadi mata bagi orang buta itu. Yesus membawanya keluar kota Betsaida dan kemudian menyembuhkannya di sana. Setelah sembuh, Yesus melarang orang itu untuk masuk ke kota. Ini yang menarik. Apa tujuannya?
supaya orang buta itu tidak menceritakan apa yang telah dialaminya kepada orang-orang Betsaida. Karena orang-orang Betsaida ini sudah banyak menyaksikan mujizat. Sudah banyak menyaksikan apa yang Yesus perbuat. Tetapi mereka tidak memiliki niat untuk percaya dan mengikut Yesus dengan ketulusan hati. Yesus menyembuhkan orang buta ini. Kemudian dia melarang untuk dia masuk kota. Melarang untuk dia menceritakan kesembuhannya. Biarkan itu menjadi milikmu, supaya engkau tetap percaya dan mengikut aku. Nggak perlu kasih tahu kepada mereka yang sudah bebal terhadap tanda mujizat, terhadap pesan kebaikan dan anugerah Allah, yang menolak kemurahan Tuhan. Bagi mereka, kesembuhanmu hanyalah tambahan kisah cerita saja. Tapi mereka tidak pernah percaya terhadap kehadiranku sebagai Mesias, Juru Selamat bagi hidup mereka. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kisah penyembuhan ini menjadi suatu petunjuk bahwa kalau bukan anugerah Tuhan yang berlaku, yang terjadi, yang mengalir kepada orang buta itu, tidak mungkin seseorang itu bisa sembuh, bisa pulih. Termasuk kepada kita. Kalau bukan anugerah dan kemurahan Tuhan, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin seseorang bisa melek mata rohaninya, melihat kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat anugerah Tuhan. Nggak mungkin. Jadi itu betul-betul anugerah Tuhan saja. Itu kemurahan Tuhan dan itu pekerjaan Roh Kudus. Saya bisa percaya, saya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Iman kita bisa bertumbuh. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Dia mencelikan mata rohani kita untuk melihat kebaikan Tuhan di setiap peristiwa, setiap keadaan yang mungkin suram, yang mungkin buruk, yang mungkin tidak baik menurut penilaian banyak orang ataupun perasaan kita. Tetapi kita melihat jalan keluar yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah Tuhan. Demikian juga, saya percaya bahwa iman itu punya peran yang luar biasa di dalam kesembuhan. Iman yang tulus dan hati yang terus terbuka untuk percaya, itu akan menggerakkan hati Allah untuk menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongannya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah itu sempurna adanya untuk kita. Amin. Itu yang Yesus sedang ajarkan kepada kita melalui nats yang kita baca ini. Kita lanjutkan. Kali ini kita kemudian lompat di di ayat 31, perikop terakhir dari pasal 8. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah orang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Nah, Bapak Islam Tuhan, berbagai mujizat dan kesembuhan yang Yesus telah lakukan membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Seperti tujuan untuk apa juga semua kisah itu ditulis. Itu mengingatkan saya dan saudara untuk kita percaya. Tujuan kisah-kisah Yesus dicatat di sini
pekerjaannya, mujizat, dan apa yang dia katakan, nubuatnya, semua itu mengajak kita para pembaca, ketika hal ini ditulis dan kita baca, kita bisa dengar, tujuannya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Tujuan tulisan ini dicatat, ditulis supaya kamu, saya, kita semua, siapa saja yang membaca ini, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, ada 3 hal yang diajarkan kepada kita dalam menyimpulkan arti mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus ini. Yang pertama, bahwa mujizat itu membuktikan bahwa ia adalah Mesias yang benar, yang sejati, yang ditunggu-tunggu. Bahwa dia adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Pekerjaan yang dilakukannya memberikan kesaksian tentang dia. Dan murid-muridnya adalah saksi dari pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perkatakan, ada saksi, ada yang orang melihat, orang banyak mengalami. Yesus tidak pernah melakukan sendiri tanpa ada orang kemudian melihat atau menyaksikannya. Harus ada saksi supaya itu menjadi sebuah kebenaran yang kuat yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Yang kedua, bahwa mujizat-mujizat ini mengantarnya ke puncak kemenangannya. Semua pekerjaan, semua perbuatan Yesus yang diperlihatkan, entah dia menolong, entah menyembuhkan, entah mujizat dilakukannya, itu menghantar kepada karya puncak, yaitu karya salib. Untuk apa? Penebusan manusia dari dosa. Itu karya salib bukan suatu kemalangan, tetapi kemenangan Yesus. Karena untuk itulah dia datang ke dunia. Mati disalib untuk saya dan saudara. Karena itu ketika Petrus menegur Yesus, kiranya hal itu tidak terjadi padamu. Enggak mungkinlah. Engkau Mesias, engkau Tuhan. Mengapa engkau harus mati? Enggak mungkin. Yesus menghardik Petrus dan hardikannya itu sangat keras. Dia 33. Tegurannya kepada Petrus itu dikatakan bahwa perkataan Petrus itu dari si iblis yang mendakwa dan berusaha untuk memojokkan Yesus. Bahwa perkataan dan yang mempengaruhi Petrus adalah musuh, adalah si pendakwa, diabolos dalam bahasa Yunaninya. Diabolos, iblis adalah musuh yang masuk memakai Petrus. Iblis memakai Petrus untuk menghalangi Yesus mentaati kehendak Bapa. Berbagai upaya iblis untuk menggagalkan pekerjaan Allah melalui Yesus. Iblis dengan segala cara supaya Yesus tidak mati, supaya Yesus tidak menebus manusia dari dosa, supaya karya keselamatan itu tidak terjadi. Namun Yesus yang setia dan taat itu menegur Petrus dan mengatakan dia, engkau menjadi batu sandungan, skandalon terhadap karya Allah. Sebelumnya Petrus mengakui Yesus Mesias anak Allah yang hidup. Kali ini cuma berselang di perjalanan yang sama, di hari yang sama, cuma beberapa waktu berlalu. Kali ini Petrus menjadi batu sandungan bagi Kristus. Nah, yang ketiga, bahwa mujizat Yesus mengajak kita. Jadi dari pekerjaan, dari kesembuhan, dari mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus mengajak kita untuk mau mengikut Dia, untuk merespon panggilannya. Dengan cara apa? Kita menyadari bahwa Yesus Kristus, saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus. Lalu bicara apa? Barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Menyangkal diri, itu berbicara apa? Berkata tidak kepada diri sendiri. Katakan tidak kepada dosa.
Mengatakan tidak kepada upaya mengandalkan diri untuk selamat lewat kekuatan kemampuan diri, lewat kebenaran pribadi. Tidak, kita selamat hanya oleh karena anugerah Tuhan. Menyangkal diri berarti memakukan daging kita. Menanggalkan keinginan daging. Semua hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menyangkal diri. Kebenaran dan kekuatan diri kita harus tanggalkan. Lalu kita belajar untuk meneladani Yesus. Kita harus belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa. Memikul salib. Ikut di dalam karya Allah untuk mengabarkan kabar baik. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menderita oleh karena Kristus. Tapi penderitaan itu pun diizinkan oleh Allah untuk kita alami. Sama seperti Dia telah menderita. Ikut Dia. Artinya melakukan kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Meneladani tindakan Kristus. Meneladani ajaran-ajaran Kristus. Meneladani semua apa yang telah Yesus lakukan. Ikutlah aku. Teladani apa yang aku buat. Kamu juga buat. Ketika aku mengasihi orang, kamu juga harus mengasihi orang. Ketika aku mengampuni orang, kamu juga harus mengampuni orang. Ketika aku berbelas kasihan kepada orang, engkau juga berbelas kasihan kepada orang. Itu yang Yesus lakukan. Ketika aku lemah lembut, engkau juga harus lemah lembut. Bapak Ibu Tuhan, kita tidak boleh takut akan kehilangan nyawa, kata Tuhan Yesus. Tetapi menyerahkannya kepada Kristus. Kalau kita menyerahkan nyawa kita kepada Kristus, tidak menyayangkan nyawa kita, tetapi memberikan untuk Kristus, maka kita akan memperoleh hidup. Artinya hidup yang kekal. Tapi sebaliknya kalau kita sayang nyawa kita, kita menyelamatkan diri kita sendiri, takut, dan tidak mau melakukan kehendak Allah karena nanti dibenci, karena nanti diolok, karena nanti difitnah, dihina, dicaci maki. Itu namanya menyayangkan nyawa. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, menghindari aniaya, menghindari memikul salib, menghindari ikut Yesus, berarti kita menolak Yesus dan kehendaknya. Dan kita akan menerima kematian yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau ikut Yesus atau menolak mengiring Dia. Kalau kita mau ikut Yesus, tatap Yesus. Lihat ke depan. Ikut Yesus, pandang saja Yesus. Jangan lagi toleh ke belakang. Jangan ingat lagi peristiwa di belakang. Jangan ingat lagi dosa kita. Jangan ingat lagi perilaku buruk kita. Jangan ingat lagi tabiat-tabiat buruk kita. Tinggalkan semua. Pandang Yesus. Hidup kita pasti dibaharui. Dan keselamatan menjadi milik kita. Amin. Itu pesan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Doa perikop yang sungguh memberkati kami semua. Bagaimana karya-Mu, bagaimana kebaikan-Mu, bagaimana mujizat-Mu Engkau berikan kepada murid-murid dan orang banyak. Dan itu juga Allah cukupkan, sediakan untuk kami. Kami mengucap syukur, kami mengerti bahwa perjalanan hidup, proses pemulihan kesembuhan juga dikerjakan oleh Allah. Sehubungan dengan iman yang kami pertaruhkan kepada Kristus, dapat berangsur-angsur membawa pemulihan kesembuhan bagi kami. Karya-Mu tidak bisa diatur dalam satu cara, tetapi Allah punya kehendak, punya cara yang berbeda. Karena Engkau Allah yang kreatif, Engkau Allah yang menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami mau serahkan hidup kami untuk mengikut Engkau, untuk setia kepadamu, sebab Engkau menjamin dan memberikan kami hidup yang kekal. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.